Jadi bukan faang. Ya, kita bunyinya ta. Nah, itulah ikhfa akrob. Tingkatan guna kamil, artinya sempurna di ghaisum. 2 harokat. Fa'anta. 2 harokat. Dewi Rui. Lanjut. Nama dengungnya muraqqaqah. Pertemuan nun dengan ta dari sisi makhraj idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Nun dengan ta dekat makhraj. Itu. Nah, bagaimana seandainya kita wakaf di huruf ta? Bagaimana seandainya kita wakaf di huruf ta? Ada 2 huruf yang sukun. Ya, ada 2 huruf yang sukun. Pertanyaannya, adakah hukum mad? Adakah hukum mad? Bunda Anaria, mutaqaribain shagir. Betul. Adakah hukum mad? Ada hukum mad ketika wakaf di huruf ta? Umuriri syukran. Tidak ada hukum mad, yang ada pertemuan 2 huruf yang sukun. Karena huruf ta harus kita sukunkan. Bagaimana cara membunyikannya? Sempurnakan bainiyah di huruf nun. Ada bainiyah, ada gunnah. Di huruf ta ada syiddah, ada hams. Kita bunyikan. Kita sukunkan huruf ta, tapi kita sempurnakan dulu bunyi en. Fa'an, ya, fa'an, prosesnya pembuangan harokat. Wakafnya wakaf isyarah. Wakaf di huruf ta, wakaf sahih, hukum bacaan izhar. Berharokat fathah, tidak bisa raum, tidak bisa ismam. Dan masuk sukun mahd. Baik, lanjut kita. Nah, ini pembahasan kita. Pertanyaannya, lahu, ya, kita bahas dulu huruf h-nya. Teman-teman, huruf h itu kadang-kadang dianggap enteng, kadang-kadang dianggap remeh. Huruf h itu keluar dari aqsal halq, sama dengan huruf hamzah. Kadang-kadang dianggap mudah, kadang-kadang kita anggap enteng, ya. H itu keluar dari tenggorokan kita paling bawah. Dan huruf H itu huruf yang lembut. Dan di antara huruf dialah yang paling lemah. Kenapa dia huruf lembut? Karena dia rohwah. Bagaimana cara mengeluarkannya? Keluarkan hams. Rohwah, mengalir napas kita. Istifal inpita. Ismat berat. Itu huruf H. Dan dia punya khofa yang tidak boleh kita tunaikan. Jangan samar-samarkan. Nah, cara membunyikannya huruf H itu, teman-teman, ya, asyapatan kita itu terbuka maksimal cuma 1 jari. Huruf H. Kapan teman-teman terbuka lebar, ya, asyapatan terbuka lebar, dia berkeluar napasnya hanya dari al-jawf kita, area mulut kita. H. Seharusnya H. Keluar napas. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Lahu. Lahu. Bukan lahu. Bukan dari dada, ya.
lahu. Tidak, bukan juga lahu. 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 Kasroh. Ya, lihi. 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 Doma. Afwan fathah. Allah. Ha. Ha. Keluar dulu napas. Bismillahi. Bukan hir. Ya, huruf H. Nah, huruf H domir sama dengan H kacamata. H domir sama dengan H kacamata. Dia banyak nama H. H yang kacamata itu banyak nama. Ada orang menganggap H tanbi betul. H domir betul. H kinaya betul. H taknis betul. Ya, semua keluar dari tenggorokan kita paling bawah. Cuman posisinya saja. Kapan status dia hak domir, kapan status dia hak kinaya, kapan status dia sebagai hak tanbi. Statusnya saja. Baik, kita bahas. Hak domir itu punya hukum yang kadang bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 4 sampai 5 harokat. Ini hak domir. Kalau dia dibaca 2 harokat, berarti mad silah qasiroh. Kalau dia dibaca lebih dari 2 harokat, berarti dia mad silah qawilah atau kubro. Nah, teman-teman, di antara hukum mad baik yang asli maupun farai, mad silah qasirolah yang tidak memiliki huruf mad. Maka ketika dia memenuhi syarat, baru boleh kita baca panjang. Dari sekian banyak syaratnya, ya teman-teman, ketika terpenuhi, baru boleh kita baca panjang. Kenapa harus ada syarat? Karena dia tidak ada huruf mad. Apa ini kalau bukan huruf mad? Nah, ini namanya waw sogiro atau waw isba, waw gemuk. Nah, ini yang hanya ada di hadomir, menandakan bahwa di sini harus dibaca panjang. Dibaca panjang. Karena ada ini tanda. Kalau dicetakan kita, ini kebalik. Yang di bawah, kalau dia dibaca panjang, di bawah ada alif kecil. Kalau dicetakan MSI. Nah, yang ngarokat doma inilah yang dikatakan waw isba. Yang ngarokat kasro inilah yang dikatakan ya isba. Atau alif isba. Paham ya? Nah, yang pertanyaannya, mengapa ada bacaan katanya di dalam Al-Quran, ya, yang kata Umi, kalau sesuai syarat dibaca panjang, tapi dia tidak dibaca panjang. Nah, ini pengecualian. Ada 2 dalam Al-Quran, ada di surah Furqan ayat 69 dan Az-Zumar ayat 7, itu pengecualian. Ya, ada pengecualian. Di surah Al-Furqan, ya, di surah Al-Furqan seharusnya dibaca panjang tapi tidak dibaca panjang. Kenapa harusnya dibaca panjang? Umi lupa juga nih tulisannya ya. Fihi muhuma. Jadi fihi muhuma. Jadi di fi-nya ada seperti ini, kita tulis di Al-Furqan. Fi. Nah, ini ya sukun karena mad tabi'i. Nah, ini ada alif sogir, alif panjang. Ya. Terus ada muhuma. Muhuma. Nah, ini pengecualian. Tidak memenuhi syarat tapi dibaca panjang. Tapi jangan khawatir teman-teman. Jangan khawatir. Kalau dicetakan kita, sudah kita diberi kemudahan dengan diberi alif kecil.
Ada ya isba di bawahnya. Jadi kita baca sesuai dengan tanda baca. Fihi muhuma. Ini di surah Al-Furqan ayat 69. Ini pengecualian. Kalau kita mau lihat sesuai syarat, dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Sebelumnya ada huruf sukun. Tidak memenuhi syarat dibaca panjang, tapi dibaca panjang. Nah, ini pengecualian. Yang kedua di surah Az-Zumar ayat 7. Ya rasahu lakum. Ya, di Az-Zumar. Ya rasahu. Nah, ini sahu lakum diapit oleh dua huruf yang diapit oleh dua huruf yang hidup, tapi dia tidak dibaca panjang. Ya rasahu lakum. Ya, memenuhi syarat ini. Salah satu semua syaratnya terpenuhi. Kenapa? Diapit dua huruf yang hidup, hadomir berharokat doma, kita baca wasol. Ya rasahu lakum. Tapi tidak dibaca panjang. Dan di mushaf kita jangan khawatir takut salah. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia dibaca panjang. Nah, kecuali orang-orang yang paham tajwid berpikir, oh ini kenapa nggak dibaca panjang ya? Nah, kenapa tidak dibaca panjang ya? Padahal memenuhi syarat. Nah, jadi untuk teman-teman yang memakai mushaf MSI standar Kemenak, jangan khawatir tentang hadomir yang surah Al-Furqan dengan Az-Zumar. Karena sudah ada tanda baca untuk memudahkan kita menghindari kesalahan. Paham ya? Ya, jadi beliau bertanya kenapa ya di dua surah itu, entah memancing Umi nih. Mengapa di dua surah itu ya dibaca tidak sesuai dengan syarat yang Umi uraikan katanya. Itu pengecualian. Yang lain harus memenuhi syarat. Paham ya? Di hak domir. Baik. Kalau kita wakaf, haknya disukunkan. Fa'antalah. 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 Kalau kita wakaf. Kenapa disukunkan? Karena tidak memenuhi syarat. Dia harus dibaca wasol baru boleh dibaca panjang. Baik, lanjut. Kita ke tasodda. Tasod. Jangan tasod. Umi ulang. Al-Furqan 69. Az-Zumar ayat 7. Az-Zumar ayat 7. Ini ada kayaknya di sini. Di sini. Nah. Tanbih nih. Ini tanbih peringatan. Tanbih peringatan. Ini banyak banget peringatannya. Hak domir. Ini hak domir ada bab khusus. Ntar kita cari. Tidak ada ya? Kita lihat. Innahu. Oh, ternyata tidak ada contoh di sini. Oh, ini teman-teman. Di sini. Nah, ini. Ini Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ayat 69. Umi zoom. Nih. Wa yakhlud fihi. Ya.
wa yakhlud fihi muhana. Nah ini tidak memenuhi syarat tapi dibaca panjang. Ayat di Az-Zumar nih tertulis Az-Zumar ayat 7. Ya rodohu lakum ya rodohu lakum ya rodohu lakum. Az-Zumar ayat 7. Ini pengecualian. Nah itu tulisannya. Ya rodohu afwan. Ya rodohu lakum. Mengapa tidak dipanjang-panjang? Karena ini bukan hak domir. Ya, ini bukan hak domir. Ya rodohu itu nama buah-buahan. Nah, wa yakhlud bihi bukan hak domir. Jadi dia bukan hak domir. Makanya tidak dibaca panjang. Baik, pengecualian itu. Lanjut kita ke huruf shad. Taso, yang ini nih, ya, yang kesulitan menyambungkan huruf yang berdesis. Kesulitan teman-teman yang menyambungkan huruf yang berdesis. Dari huruf ta ke huruf shad. Ya, teman-teman. Ta, ujung lisan kita di atas, taso. Taso. Jadi jangan cepat-cepat pindah. Kalau kita cepat-cepat pindah jadinya taso. Taso. Kenapa huruf ta ada syiddah? Jadi kalau teman-teman tekan tas, dia masuk. Berikan mustahaknya huruf ta satu harokat. Ta, 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 taso, 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 taso. Berikan haknya satu harokat, baru kita pindah ke makhrajnya huruf shad. Sekarang kita bahas tentang huruf shad. Apa yang membuat huruf shad berdesis? Apa yang membuat huruf shad berdesis? Salma Mimi, apa yang membuat huruf shad berdesis? Syukran Salma Mimi, sudah dipost ulang. Sofir. Apa itu sofir? Apa itu sofir? Apa itu sofir? Suara desis tambahan di huruf shad yang menyerupai suara unggas shad. Itu sofir. Os, 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 os. Itu huruf shad. Kita bahas makhraj huruf shad. Ujung lisan kita ke gigi seri bawah. Ujung lisan kita ke gigi seri bawah atau toroful lisan wa min fawqis sanaya sufla bainaha wa bainil ilya. Ujung lisan kita ke gigi seri bawah di antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi ini gigi atas, ini gigi bawah, gigi seri kita di antaranya situ. Huruf shad. So, of, bersaudara dengan zai. Bedakah dengan zai? Zai. Bedakah dengan sin? Saudara dengan sin. Bagaimana huruf shad? Fo. Fo, sof, of, afo. Ya, huruf shad. Sekarang huruf shad itu ada hams, keluar napas, ada rahoa, lembut. Sekalipun dia istilah itbaq, dia lembut. Suara yang kita keluarkan lembut. Apalagi istilah keluarnya suara meletup karena terangkatnya pangkal lisan, menandakan dia huruf yang tebal.
Apalagi itbaq. Apa itu? Menempelnya pangkalisan. Nah, kapan? Yang bertanya, kapan itu pangkalisan kita menempel? Ketika membunyikan huruf-huruf itbaq. Teman-teman, ketika kita bunyikan huruf-huruf yang itbaq, ketika bervokal pangkalisan kita menempel. Kenapa ketika bervokal? Karena disitulah bunyi dikeluarkan. Menempelnya pangkalisan membuat bunyi kita itu merayap di atas. Karena tertutup area lubang suara yang harusnya keluar suara so. Tertutup oleh itbaq. Karakter itbaqnya. Jadi, kapan huruf-huruf itbaq? Ya, pangkalisan kita menempel ketika dia bervokal. Ketika dia bervokal. Dan kalau bervokal keluarnya al-jawub, teman-teman makhraj terlepas. Di mana makhrajnya huruf shad? Ujung lisan kita. Kenapa terlepas? Secara otomatis terlepas. Kita tarik ke belakang pangkalisan kita untuk itbaq. Jadi kita bunyikan huruf shad. Kita tunaikan isti'la, itbaq, hams, raha. Elf. Menempel ke pangkalisan kita belum. Masih terangkat. Baru terangkat, baru menyentuh. Kapan menempel? Kalau kita beri vokal A. Alfu. 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 Bagaimana kalau kasroh? Ingat, turun rahang. Isri. 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 Sri. 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 Sod. Bagaimana kalau doma? Ingat kalau doma. Huruf-huruf hijaiyah yang tafkhim, kalau doma, bibir kita itu tidak berkerut. Monyong kita tapi tidak berkerut. Beda huruf-huruf yang istifal. Kita bunyikan sod doma. Suara kita bergumul. Suara kita bergumul di tengah. Kita tekan. Tekan tengah lisan kita supaya naik pangkalisan. Suara bergumul di sini baru keluar. Kita bunyikan sod doma. So. 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 Huruf sod. Huruf sod. Ya, teman-teman Umi suka yang pemula seperti ini. Ya, membunyikan. Bagaimana membunyikan itbaqnya? Katanya huruf-huruf itbaq ketika dia bervokal. Makanya kalau kita praktekkan untuk guru-guru, ya guru-guruku yang ada di Sumiji, kalau kita mempraktekkan huruf-huruf sod, kita bunyikan dia hams dengan rohwa dalam keadaan sakinah. Kita bunyikan dia untuk contoh isti'la, itbaq. Kita bunyikan bervokal. Rohwa dengan hams. Of. Of. Naik ke pangkalisan, naik karena isti'la. Naik karena isti'la. Bagaimana itbaqnya? Kita beri vokal. As-sol. 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 Sol. 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 Itbaq. Bisa. Bisa ya? Dia sopir, kita sudah. Yang mana sopirnya? Huruf sod itu bunyi ya, akibat dari hams mengalirnya. Ada desisan. Nah, kalau aslinya, tapi kalau kita bantu dengan alat os, sos, sos, itu huruf sod. Selesai huruf sod. Ada pertanyaan tentang huruf sod? Bunda Fitri, Sukran, Sumistar, Bunda Chandra, waalaikumsalam. Ada pertanyaan tentang huruf sod? Bunda KN, waalaikumsalam. Yang tidak terjawab salamnya dari atas sampai di bawah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa yang membuat huruf shad tebal? Apa yang membuat huruf shad tebal? Apa yang membuat huruf shad tebal? Istihla, betul. Apalagi? Istihla, itu yang membuat huruf shad tebal. Apa itu istihla? Keluarnya suara meletup akibat dari terangkatnya pangkal lisan, menandakan bahwa dia huruf yang tebal. Ya, so naik ke atas suara kita. So, kalau dia huruf sin, sa, turun, sa. Kalau huruf sod, so, naik ke atas. Huruf zai, za, za, turun. Kalau huruf sod, soi, soi, soi. Itu huruf sod. Nah ya, paham cara membunyikan huruf sod. Syukran sudah bertanya tentang huruf sod. Jadi ujung lisan kita ini, torob ini, bagian ini sedikit berada di antara dua gigi seri kita. Ada yang mengatakan, Umi saya di bawah baru bisa. Selama tidak mengurangi bunyi, tidak merusak bunyi, maka dia tidak salah. Bisa, Umi saya di bawah, ujung lisan saya di bawah baru bisa. Selama tidak mengurangi bunyi, tidak berubah dia menjadi huruf sin, tidak berubah dia menjadi huruf zai, itu benar. Karena hanya dibutuhkan bunyi atau suara, artikulasi. Hanya dibutuhkan itu. Kalau teman-teman membunyikan huruf shad, ujung lisannya di bawah, di pangkal gigi seri bawah, benar. Itu benar. Berarti saya salah makhraj Umi, karena saya di bawah, tapi kenapa tidak pernah dikatakan salah? Berarti benar. Berarti benar. Ya, baik. Di area situ. Nah, inilah idgham kamil. Melebur sempurna, tak satupun sifat-sifat huruf pertama yang dibunyikan. Inilah idgham kamil. Ya, ditandai dengan tasdid. Itu pertanyaannya. Sekarang kita bahas cara membunyikan huruf yang dibaca nabar. Tasdid di huruf dal dibaca dengan nabar. Apa itu nabar? Meninggikan suara. Meninggikan suara. Bagaimana cara meninggikan suara? Tekan kuat makhrajnya huruf. Huruf dal, tekan makhrajnya huruf dal. Nah, kita pahami, kita tes. Nabar di huruf dal. Hurufnya jahar, syiddah, istifal, infita tipis. Jadi tidak keluar napas, tidak mengalir suara. Syiddah. Kita bunyikan. Tasod, tasod, tidak ada napas, tidak ada suara. Tasod, 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 dan itulah nabar. Tasod, itu yang kita tinggikan. Yang mana ditinggikan, yang mana dinabar? Huruf dalnya. Tasod, dan itu yang dinabar. Bukan sodnya, bukan tasod, dan bukan sodnya yang dinabar. Yang ini, yang bertasdid. Paham? Kita bunyikan tasod, ketemu dal bertasdid, langsung kita tekan pangkal gigi seri atas. Tasod, tasod, dan kenapa tidak ada suara jahar, syiddah? Kenapa terjeda? Karena kita menunaikan jahar syiddah. Nah,
Ya jar syiddah. Beda dengan huruf yang rohoa. Contoh. Minas. Kenapa ada bunyi panjang huruf shin? Ada hams, ada rohoa, ada tapasyi. Minas. Kalau huruf dal, tasod. Ada jeda. Berarti mirip dengan sakta umi. Mirip, tapi sakta itu berlaku di akhir kata. Nah, ya di akhir kata kita wakaf tapi nyambung, itu sakta. Sedangkan nabar, ya nabar itu teman-teman kita bunyikan dalam satu kalimat yang hurufnya syiddah, ada jeda. Berapa lama jeda? 1 harokat. Berapa lama jeda? 1 harokat. Tasodda, 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 1 harokat. Kalau dia syiddah. Bagaimana kalau dia nabar? Hurufnya huruf rohoa, 1 harokat. Minasyai, minas, 1 harokat. Minasyai, tasodda, tasod. Bisa paham ya? Kenapa? Bagaimana bisa berbeda? Bisa berbeda karena dari karakternya. Ya baik, paham. Sekarang kita wakaf di huruf alif. Wakaf apa namanya ini? Kita wakaf di huruf alif. Kita wakaf di huruf alif. Wakaf. Wakaf apa? Kita wakaf di huruf alif. Wakaf illat. Pertanyaannya sekarang, ada berapa alif di sini? Ada berapa alif di sini? Jadi kalau kita hitung-hitung alif, nanti kita hitung-hitung lama-lama nih kita nggak kuis-kuis. Kalau kita hitung-hitung alif, masuk nih. Ada berapa? Ada 2. Alif sagira, alif mad, alif layina, alif maksura. Ada alif layina. Ada alif layina, alif yang lembut. Tidak ditambah-tambah hamzah. Tasodda. Itu berarti alif ya bisa. Ini alif layina. Tasodda. Sagira. Alif sagira. Alif mad. Alif maksura. Alif layina. Betul, ada 2. Yang mengatakan 2 betul. Ada 2. Ada alif sagira, ada alif maksura. Ya, dua-duanya alif layina. Baik. Wakaf ilat kita. Wakaf penyakit. Bukan lay. Vokal A-nya dibunyikan A. Karena huruf lam bunyinya la. Lay. Bukan lay. Bukan lay. Tidak boleh diimalah teman-teman. Pengecualian kalau kita pakai qiraat Imam Asyim, riwayat Hafs hanya di majero ke majere. Boleh diimalah. Boleh diimalah vokal-vokal A. Tapi di tempat lain tidak. Karena kita pakai riwayat Hafs. Mengapa pakai riwayat Hafs? Karena kita standar MSI. Mushaf kita standar MSI. Itu yang kita pakai di Indonesia. Jadi jangan diimalah. Alai minasyai. Minasyai. Tidak dibaca syaito. Minasya. Minasya. Syai. Bukan syai. Nah, paham ya teman-teman? Nah, apakah itu merusak makna? Iya, karena kita imalah, bukan tempatnya imalah. Imalah itu salah satu hukum. Salah satu hukum. Hukum cara baca. Nah, di minasyai tidak ada syai. Di bacaan alai tidak dibaca lay. Ya,
Sering juga di huruf kaf. Kaifa fa'ala, bukan kaifafa. Kaifafa, bukan teman-teman. Jangan diimalah. Ya, baik. Selesai. Umi hanya bahas cara baca. Lanjut kita. Dari huruf kaf ke huruf hamzah sama-sama syiddah. Jangan dipanjangkan. Jangan dipanjangkan kannya. Alaika Allah ka'allah. Bisa ya, jangan dipanjangkan. Jangan delay. Maksudnya alaika lanjut. Sekarang cara baca. Hamzah ya bisa. Ya, hamzah keras. Kita baca bertemu huruf bertasdid. Tidak boleh kita bunyikan Allah. Langsung huruf hamzah a langsung melebur ke huruf lam. Karena ada idgham di sini. Jangan dipanjang-panjangkan. Ya, jangan ditamtid, ditambah-tambah kadar panjang. Tidak. Allah yazakka. Allah yazakka. Allah nabar. Wakaf apa di huruf alif? Di sini ada nabar. Wakaf illat. Ada mada tobi, kita beda. Ya, lam bertasdid dibaca nabar. Meninggikan suara. Lanjut, tasdidnya asli karena maka ada idgham mutamatsilain shagir, ada idgham kamil. Fathah bertemu alif mad tabi'i kalimi. Alifnya harfu mad dihukum bacaan tarqiq karena huruf lam istifal. Kadar mad 2 harokat masuk di mad asli. Waqaf di huruf alif, waqaf illat. Pertanyaannya, ada berapa alif? Ada berapa alif? Alif mad, alif layyina, alif mad, alif layyina, alif yang lembut. Kenapa dikatakan alif yang lembut? Karena kita waqaf, ada alif di ujung ayat, di ujung kalimat, tidak ada hamzanya. Jadi kita tidak bunyikan Allah. Ini sering terjadi. Alif layyina, 2 alif layyina. Sekarang kita ke huruf zai bertasdid nabar. Huruf kaf bertasdid nabar. Sama. Nabar. Bagaimana membunyikannya? Teman-teman pahami dulu di mana makrotnya huruf zai. Ujung lisan kita atau torof lisan kita di antara 2 gigi seri. Atau toroful lisan wa min fauqis sanaya sufla bainaha wa bainil ilya. Huruf zai di antara gigi seri atas dan bawah. Yang mana? Yang ini. Yang ini yang sedikit nih. Itulah torof lisan kita. Kita praktekkan huruf zai. Hati-hati, jangan keluar napas. Jahar, rahoa, lembutkan suaranya, mengalir. Nah, kita bunyikan sekarang zai sukun. Baru zai berharokat. Kita bunyikan huruf zai yang sukun. Yaz, nya suara dengan lembut. Yaz. Ayo, yang kesulitan huruf zai.
Huruf zai. Ujung lisan kita di antara dua gigi seri. Ya. Yaz. Yaz. Yazza. Senyum. Yazza. Karena bervokal A. Yazza. Syiddah. Ya, tidak keluar napas. Ya. Afwan. Bukan jahar. Hams. Dia syiddah. Kita bunyikan syiddah dulu. Dia syiddah. Baru percikan napasnya. Bumi ulang. Syiddah. Zak. 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 Ka. Pas percikan napasnya bunyi A. Zak. Ka. Zak. Ka. Zak. Ka. Zak. Ka. Kita ulang. Huruf kaf dia hams. Ya, syiddah. Hamsnya itu kita bunyikan ketika selesai syiddah. Biasanya hams itu keluar bersamaan. Ya, bersamaan dibunyikannya huruf keluar hamsnya. Ini untuk huruf kaf dengan ta pengecualian. Syiddahnya dulu baru percikan napasnya. Kita ulang dari huruf ya. Nabar huruf zai. Yaz. Yazzak. Ka. Ada jeda. Kenapa syiddah? Tahan suara. Kita ulang. Yazzak. Ka. Ulang. Yazzak. Ka. Ulang. Yazzak. Ka. Huruf sopir ada huruf zai. Huruf sopir ada huruf zai. Ada huruf sin. Ada huruf sod. Ya, 3 tingkatan di sopir, teman-teman. 3 huruf. Yang pertama huruf zai, kubro. Yang kedua huruf sod, ya, wuspo. Yang ketiga huruf sin, sugro. Mengapa di antara huruf ini, mengapa huruf zai yang menempati sopir kubro? Kenapa bukan huruf sod yang huruf kuat karena ada isti'la dengan itbaq? Kenapa tidak? Jawabannya, karena huruf zai berdesis tanpa bantuan napas. Huruf zai berdesis tanpa bantuan napas karena dia huruf jahar. Jahar roha tapi sopir. Nah itu jawabannya. Kenapa katanya bukan sod? Huruf-huruf isti'la dengan huruf-huruf itbaq itu huruf yang besar, huruf yang kuat. Karena huruf zai berdesis tanpa napas. Huruf sod, huruf sin berdesis dibantu dengan hams. So, si, sa, su. Dibantu dengan hams. Sedangkan zai. Tidak ada napas. Tidak ada napas. Itulah huruf zai. Makanya dia menempati sopir kubro. Sedangkan nomor 2 huruf sod sudah pasti karena dia isti'la itbaq. Tapi Umi lebih kuat terdengar suara desisnya huruf sin. Teman-teman yang terlalu kuat. Karena huruf sin bunyinya seperti ini. Bis. Bukan bis. Ya. Kenapa huruf sin Umi lebih kuat daripada suara desisnya? Teman-teman yang membuatnya lebih kuat. Lebih kuat desisnya. Karena huruf sin bunyinya bismillah. Bukan bismillah. Ya. Bukan dibunyikan bismillah. Tapi bismillah. Bis.
Huruf sod. Os. Ini yang pertanyakan kenapa huruf sin. Jadi kalau pertanyaan kenapa, nomor 1 jawabannya riwayat. Yang nomor 2, kalau teman-teman menganggap huruf sin itu desisnya kuat, besar, dibandingkan huruf sod, teman-teman yang membuat desisnya besar. Ya, jadi jangan baca basmalah dengan bis. Itu kuat itu. Huruf sin bunyinya s. Bagaimana desisnya ULAR? Itu desisnya. Jadi bis. Bis. Bukan bis. Bukan bis. Nah, itu huruf sin. Nah, jadi kalau bunda yang bertanya, bunda menganggap huruf sin lebih besar desisnya, teman-teman bunda kurangi. Karena dia sugro, bunyinya s. Bukan sh. Bukan bismillah, tapi bismillah. Paham ya cara membunyikan desis. Jadi huruf zai menempati kubro karena berdesis dia tidak ada bantuan napas. Huruf sod karena dia istilah itbaq menempati yang kedua uspo. Huruf sin itu yang paling di bawah sugro. Antara sin dengan sod kuat sod. Dia istilah, huruf-huruf istilah itu huruf-huruf yang kuat. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Bunda Rispa, paham Umi? Masya Allah. Paham cara membunyikannya teman-teman. Ini prioritas. Cara membunyikannya. Ya, paham cara membunyikan desis zai, desis sin, desis sod di sopir. Paham membunyikan perbedaan antara zai dengan sin dengan sod. Baik, kita selesai. Jam 8 lewat. Paham Umi? Insyaallah paham. Masya Allah. Syukran Makcik, syukran Azrafa. Waalaikumsalam Karsina. Baik, beda tajwid katanya. Kita tambah 1 ayat. Kita beda kaidah tajwid. Tadi sudah kita bahas cara bacanya, makhrajnya, ya, tentang karakter-karakternya. Sekarang kita beda 1 ayat. Wa amman. Ini wa amma, wa 1 kata, amma dengungnya, dengung asliya. Tasdidnya asli maka ada idgham. Mutamatsilain sogir idgham kamil. Ini 1 kalimat. Wa amma. Kalau kita wakaf di mad tabi'i. Ada alif mad. Ada berapa alif? Ada berapa alif? Alif mad. Alif mad. Wakaf illat. Ya, wakaf illat di huruf alif. Oh, ada 2. Ada 2, ada 3. Betul. 2, 3, betul. Lanjut, tapi kita wasol. Kalau kita wasol, mim berharokat. Guna angkos. Kalau kita wakaf, nunnya sukun asli. Tidak ada tanda sukun menandakan bahwa dia tidak terbaca. Ya, kalau di mushaf internasional ada huruf yang tidak ada tanda sukunnya, tidak ada tanda harokatnya, tidak ada tanda bacanya, berarti dia tidak terbaca. Itu nggak usah pusing-pusing. Kita lihat nih, kenapa nih nggak ada? Berarti kita melebur. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita wakaf di huruf nun, ya, wakaf di huruf nun, bisakah dibaca raum dengan ismam? Bisakah dibaca raum dengan ismam? Sukun mahda, betul. Sukun mahda. Waalaikumsalam Bunda Gane. Sukun mahda. Apa itu sukun mahda? Huruf-huruf ya, ketika kita wakaf yang tidak bisa dibaca dengan raum dan ismam, termasuk sukun asli. Lanjut, nun sakinah bertemu huruf jim.
Nun sakinah bertemu huruf jim. Nah ya, apa hukum? Salma. Nun sakinah bertemu huruf jim. Man ja'aka yas'a. Ikfa hakiki ausat. Ikfa betul. Ikfa. Kita mau tanya-tanya teman-teman. Adakah alif mamdudah? Man ja'aka. Ada alif mad bertemu hamzah di dalam satu kalimat. Mad wajib, betul. Dia ada mad wajib. Mad wajib nih. Mad wajib. Nah ini satu kalimat ini. Ja'a. Alif, ya ada alif mamdudah. Mad wajib. Mad wajib. Bisakah kita wakaf di mad wajib di sini? Ja'aka yas'a. Alif ya bisa. Tidak ada alif ya bisa di sini. Yang ada alif mad, alif tawila. Tidak ada alif ya bisa. Alif ya bisa itu alif yang berharokat. Bisakah kita wakaf? Bisa jadi mad munfasil atau muttasil? Muttasil atau munfasil? Ja'ak. Kalau di huruf kafnya bisa kita wakaf. Tapi kalau di ja tidak bisa. Kenapa? Ada domir. Ada domir munfasil. Jadi kita tidak bisa wakaf di sini. Kecuali tidak ada domir. Ja'aka. Tidak ada domirnya bisa kita wakaf. Tapi karena ada domir, kita tidak bisa wakaf. Di mana wakaf? Di huruf kaf. Kalau di mad wajibnya tidak bisa. Tidak bisa. Berapa kadar panjang maksimal mad wajib? Berapa kadar panjang mad wajib? 5 harokat, betul. 5 harokat. Tingkatan madnya. Tingkatan mad. Urutan kedua. Nah, apa yang membuat dia masuk di mad farai? Kenapa mad wajib itu ada di mad farai? Kenapa? Karena hamzah. Jadi dia masuk di mad farai karena hamzah. Masuk di mad farai karena hamzah. Inilah sebab. Inilah penyebab. Ya, alif mad ini masuk di mad farai. Karena hamzah menjadilah dia mad wajib muttasil. Baik, lanjut. Selesai kita. Selesai tentang hukum. Kalau kita wakaf di huruf kaf, wakaf sahih. Ya. Ja'aka yas'a. Nah, ini huruf sin. Tadi kita bahas sopir. Sopir kubro. Jangan dibunyikan yas. Yes. Terlalu kuat. Nah, bagaimana bunyinya? Yes. Yes. Jadi gigi kita itu di antara bersentuhan ujung lisan kita itu di antaranya. Yes. Yes. Sopir. Sopir. Sugro. Kita wakaf. Wakaf di huruf ain yang berharokat alif kecil, alif sagiro, alif al-hinjiriyah, mad tabi'i muqaddar. Dikira-kira sama panjangnya mad tabi'i tawilah.
Mad tabi'i yang alif madnya alif yang tegak lurus sama panjang. Sekarang pertanyaannya, ini banyak-banyak alif di sini. Kita tulis alif nih. Ada berapa alif? Ini yang bertanya alif-alif. Nah ya, Umi pagi ini membahas tentang alif-alif. Ada berapa alif? Alif mad, alif sagira, alif maksura, alif layyina. Alif apa lagi yang teman-teman tahu? Alif mad, betul. Alif apa lagi? Alif al-hinjiriyah, betul. Pokoknya alif-alif. Ya, betul. Ada dua. Ada alif sagira, ada alif maksurah. Betul. Yang jawab dua betul. Yang jawab satu salah. Yang jawab satu salah. Lebih dari dua betul. 4 alif, betul. Nah, jadi sudah paham sekarang? Nih yang alif. Ya udah, gak usah dibahas. Lanjut. Wa huwa yakhsha. Nih, wa huwa yakhsha. Ya. Nih, hati-hati. Jangan diikhtilas. Apa itu ikhtilas? Mengurangi panjang. Satu harokat. Tambah huruf kho setengah. 1,5. Kenapa setengah? Ada rohoa. Di huruf kho 1,5. Ya baik. Sekarang pertanyaannya. Kalau kita wakaf, ini satu kata. Ya kita Umi bahas, Umi urai. Waw 1 kalimat. Huwa 1 kalimat. Kalau kita wakaf di huruf waw. Wakaf apa namanya? Wahu. Wakaf apa nih? Alif maksurah fungsinya apa Itu untuk bahasa Arab. Ya. Ada namanya isim maksurah. Nah, yang mana isim maksurah? Nah, itu yang ada alif maksurahnya. Berfungsi. Kadang dia sebagai alif mad, kadang dia sebagai ya madiyah. Tergantung kalimahnya. Wakaf illat berarti wawnya waw mad. Bisakah raum ismam? Tidak bisa. Ini yang dikatakan juga sukun mahd. Huruf-huruf yang tidak bisa dibaca raum dan ismam ketika kita wakaf. Paham ya? Jadi kalau seperti ini kita wakaf jadi mad tabi'i. Berubah status dia. Berubah status menjadi waw maddiyah. Sekarang kita ke huruf ya. Ke huruf ya. Huruf ya ada karakternya yang membuat dia seperti hilang atau samar. Apa nama karakternya? Huruf ya, jahar, ya, ada rohoa, rihwa, ada istifal infitah tipis, ya, ada ismat, pengucapan sulit, ada khofa, ada lin yang harus dibunyikan lembut ketika dia sakinah didahului fathah, dan ada khofa. Nah, kapan itu huruf ya bisa terkena khofa? Teman-teman seperti ini. Bisa dia terkena khofa. Contoh. Kita bunyikan. Wa huwa yakh. Bisa jadi khofa ya bagaimana? Wa huwa khsya. Huruf ya-nya tidak tersebut. Wa huwa yakh. Ya seharusnya wa huwa yakh.
wa huwa fa sya wa huwa sya. Kena khopa. Jadi hati-hati huruf ya. Seperti ini. Ada harokat fathah sebelum ya pun sama. Wa huwa yakh. Wa huwa yakh. Wa huwa yakh. Selesai huruf ya. Kita bahas huruf kha. Waqaf. Huruf kha. Ada tafkhim. Tingkatan tafkhim huruf kha sukun. Tingkatan tafkhim huruf kha sukun. Sebelumnya fathah. Khofa artinya apa menyamarkan atau menghilangkan atau menyembunyikan. Ya, kita seharusnya baca wa huwa yakh. Kita bunyikan wa huwa sya. Itu namanya khofa. Dihilangkan huruf ya-nya. Tafkhim yang keempat. Kita bahas tentang tafkhim. Ada berapa tafkhim huruf-huruf hijaiyah? Ada berapa hukum tafkhim yang teman-teman ketahui? Ada berapa tafkhim yang teman-teman ketahui? Yang pertama, tafkhim hak. Ada 10 itu hurufnya. Yang kedua, tafkhim tafkhim mustahak. Tafkhimnya hak karena dia isti'la. Tapi ketika berharokat kasrah, kita tidak bunyikan qi. Tidak. Kita bunyikan dia qi. Kita bunyikan dia qila. Kita tidak bunyikan qila. Ada huruf farai masuk. Huruf ya-nya bunyi qila, matobi qila. Kita bunyikan qila saking ingin menebalkannya. Tidak seperti itu. Dalam riwayat Hafaz itu lahan. Kenapa ada namanya tafkhim nisbi? Qila. Apalagi huruf kha. Huruf kha kalau kasroh. Huruf kha kalau kasroh kita tidak bunyikan hui. Tidak dibunyikan hui. Tidak, kenapa? Karena dia nisbi. Ketebalannya berkurang. Seharusnya bunyi kha, ri, tidak dibunyikan ri. Tebal umi, tidak. Inilah nisbi. Huruf apa lagi? Huruf ghin. Huruf ghin kalau bervokal a, go. Tapi kalau kasroh, ri. Bukan ri. Inilah tafkhim nisbi. Bukan berarti dia berubah menjadi istifal. Tetap isti'la. Makanya ketika dibedah huruf kha kasroh. Ya. Kha dibaca tafkhim hak karena isti'la tingkatan kelima. Tafkhimnya nisbi. Ketebalannya berkurang. Itu cara bedanya. Tafkhim nisbi. Semoga paham ya. Umi sudah urai ini. Selesai. Kita ke huruf shin. Huruf shin pertanyaannya. Apa yang membuat huruf shin seperti berdesis? Contoh mustahak. Bunda Kartini gabung di tahsin. Bunda Kartini gabung di tahsin karena di pemula itu grupnya hanya membahas tentang maghraj. Gabung di tahsin ya, Umi undang secara khusus. Gabung di tahsin. Baik, kita bahas huruf shin. Huruf shin apa yang membuat dia seakan-akan berdesis? Karena punya tafasyi. Tafasyi. Apa itu tafasyi?
salah satu karakter atau haknya huruf shin yang tidak memiliki lawan. Dan tafasyi itu keluar ya akibat dari udara atau napas yang terkumpul terdorong keluar melalui celah-celah gigi kita. Sya. Paham ya? Itu tafasyi. Nah sekarang pertanyaannya, tafasyi ada 3 tingkatan. Nah, tingkatan tafasyi untuk huruf shin berharokat. Tafasyi seperti ini tulisannya. Tafasyi. Tafasyi. Tingkatan sugro. Tingkatan sugro. Ya, tingkatan sugro. Nah, sekarang pertanyaannya. Kita wakaf nih di Mad Tabi'i. Wakaf apa namanya? Ini banyak-banyak wakaf illat. Ya, di surah Abasa ini banyak-banyak wakaf illat. Banyak-banyak wakaf illat. Wakaf illat, betul. Wakaf illat. Baik. Terakhir. Sudah yang terakhir. Kita bedah tentang hukum. Fa'anta. Ikhfa ini sudah tadi. Ikhfa hakiki akrob. Tingkatan ikhfanya a'la atau kubro. Tingkatan samarnya maksudnya. Tingkatan samar kubro atau a'la paling tinggi. Kita tidak dengar suara ang-ang. Inilah ikhfa hakiki akrob. Tingkatan guna. Tingkatan guna. Nama dengung. Pertemuan nun dengan ta. Ada yang bisa bantu typing? Yang Umi tanyakan. Tingkatan guna. Nama dengung. Nama dengung. Nah, pertemuan nun dengan ta. Kamilah muraqqaqah. Kamilah muraqqaqah apalagi? Yang lengkap. Kamilah muraqqaqah idgham mutaqaribain. Lanjut. Sekarang pertanyaannya. Kita mau tanya-tanya nih teman-teman. Pertemuan ta dengan ain dari sisi makhraj. Fa'anta'a. Mutaqaribain. Pertanyaannya, ada ta dengan ain. Ada ta dengan ain. Mutabaidan. Kita still Bunda Yuni. Mutabaidan kabir. Dibaca izhar. Karena hukumnya izhar. Inilah ta dengan ain. Kalau ain dengan nun. Kalau ain dengan nun. Dari sisi makhraj. Ain di al-hal. Tepatnya wasatul hal. Nun di al-lisan, tepatnya torof lisan. Kehanakil ala, ya langit-langit di atasnya. Mutabaidan. Mutabaidan apa ini? Mutlak. Hukumnya izhar. Hukumnya izhar. Lanjut. Sekarang nun sakinah ke huruf H. Ini ada hukum ini. Nun sakinah ketemu huruf H domir. Izhar halq. Izhar halq.